meminta pendapat dari di luar kedokteran di luar pulau juga ini dari USU Profesor Dr. Alfi Syahrin SHMS. Selamat malam Prof. Masih di mute? Malam, Prof. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Prof, pandangan Prof gimana nih setelah dari awal mendengarkan diskusi kami nih Prof? Silakan. Baik, Pak Hadi, para Ya. guru besar, para konsultan, Bapak Ibu sekalian. Ini menarik memang. Saya memang tidak ahli benar ya di dalam hukum kesehatan ini. Tapi ada yang menarik dalam perspektif ilmu hukum. Kita sekarang kesulitan untuk melihat apa itu pendidikan vokasi, apa itu pendidikan akademik, apa itu pendidikan profesi. Pendidikan vokasi itu kan menghasilkan tukang-tukang terampil atau pekerja terampil. Kemudian akademik itu akan menghasilkan ilmuwan dan pendidikan profesi itu ahli berilmuan. Pendidikan profesi itu adalah pendidikan strata 1 plus, beda dengan pendidikan vokasional. Jadi dokter misalnya, dari sarjana kedokteran untuk jadi profesi dokter dia pendidikan. Pendidikannya adalah pendidikan profesional. Kalau saya lihat dari rumusan pasal 1 angka 25 dengan pasal 1 angka 26 Undang-Undang Kesehatan ini perlu dikaji lebih dalam ini. Konsil itu adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dan dalam rangka meningkatkan untuk praktek dan kompetensi teknik. Nah, di sini cara membacanya nih, Pak. Ya. Teknik keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi kalau pada saat membacanya teknik keprofesian tenaga medis, lain lagi artinya. Tapi kalau kompetensi teknik keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan di sini agak menarik. Sehingga pasal 1 angka 26 ini dikhususkan kepada yang profesional gitu. Jadi untuk pendidikan pendidikan profesional S1 plus itu tadi. Sehingga kalau didasarkan kepada makna ini, kolegium itu adalah bagian dari profesional yang ahli berkeilmuan. Jadi tidak bisa masuk Menteri Kesehatan di situ, karena di sini adalah berbicara tentang ahli-ahlinya. Ya, siapa itu? Para guru besar dan para konsultan kalau di dalam ilmu kedokteran. Ini kalau kita baca undang-undangnya. Ini dapat dilihat lagi pengertian bahwa kolegium itu adalah alat kelengkapan dari konsil. Jadi konsil itu selain tenaga profesi dan juga tenaga eh, kesehatan. Tenaga kesehatan ini adalah bukan profesional, gitu, tapi adalah misalnya keperawatan. Ini kalau baca undang-undangnya nih Pak ya, saya nggak lihat dari apanya. Ini cara membacanya. Pada saat kalau menteri ikut campur di kolegium itu nggak benar. Tapi dia bisa ikut campurnya di konsil kalau dari definisi Undang-Undang Kesehatan ini. Ah, ini yang menarik, Mbak. Contohnya kami di bidang ilmu hukum lebih parah lagi, nggak tahu saya di ilmu kesehatan. Udah dikasih makan anjingnya, Leh. Sebentar, Ya, sebentar. Ya, silakan. ahli hukum itu sekarang ada pendidikan yang bisa ikut bekerja di kantor pengacara sampai 60 SKS. Bayangkan, Mbak, Hmm. ahli hukum ini menjadi seorang akademik yang profesional atau menjadi tukang terampil. Nah, apakah dokter
nanti mengarah kepada pendidikan vokasional. Ini yang nggak benar gitu. Karena dokter itu harus ahli berkeilmuan. Beda dengan keperawatan gitu. Yang akan menjadi tenaga terampil yang dia membantu dokter. Inilah yang perlu diperhatikan kalau saya dalam perspektif ilmu hukum untuk menjelaskan bahwa kolegium itu merupakan lex spesialis dari konsil gitu, yang khusus untuk profesionalnya, bukan pendidikan vokasionalnya. Jadi itu pendapat saya, Pak Adi. Ya, Terima kasih. terima kasih, Prof. Berarti sangat berbeda ya. Mungkin kita minta tanggapan lagi nih dari Prof. Johan. Prof. Johan, gimana, Prof? Izin, Prof. Masih di mute, Prof. Izin, Prof. Maaf, 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 Prof. Ya, ya, ya. Ya, ini juga suatu, menurut saya, pandangan hukumnya bisa bisa saya terima itu, ya, bahwa kita membedakan antara pendidikan profesi, kemudian akademik, kemudian profesi apa Vokasional. profesional, ya, profesional. Kasih. Dengan begitu kita lebih bisa melihat secara itu ya, terpisah itu ya, seperti terpisah mana yang itu yang bisa diterapkan undang-undang itu, saya kira begitu. Itu bisa menjadi tambahan buat kita untuk memilah-milah. Terima kasih. Nah, terima kasih, Prof. Johan. Terima kasih, Prof. Alfi ya. Pak Joni, ada tambahan, Pak Joni? Ini sesama USU nih. Silakan. Pak Joni. Ya, terima kasih Prof. Alfi, Prof. Harmali Kalim, dan saya kira sudah sangat terang benderang bahwa keberadaan kolegium itu tidak bisa dilepaskan dari DNA-nya sebagai lembaga yang independen, dan dia adalah academic body. Dan bahkan sekarang kita harus mematuhi itu sebagai lembaga yang konstitusional. Bagaimana mungkin lembaga yang valid, kemudian konstitusional, dan dia adalah kebenaran itu sendiri, dan menjaga ilmu, kemudian dengan sontak seketika dihapuskan. Saya tidak menemukan satu potong legal reasoning, satu kalimat yang menjadi alasan mengapa ada pasal 451 itu. Mengapa ada delegitimasi, dekonstruksi terhadap lembaga yang justru menyumbang bagi sistem nasional kita, yang justru melaksanakan mandatori konstitusi 28C ayat 1. Dan itu saya kira adalah hal yang tidak boleh kita maafkan kalau kita ingin mengacu kepada konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti kita harus mempertahankan itu. Ada dosa sejarah dan dosa konstitusional yang kita tak akan memaafkan dan tak akan melupakan ketika ini dibiarkan. Dan saya kira ini bukan hanya sebuah ironi dan sebuah tragedi bagi kaum dokter, tetapi juga bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Karena mereka lah yang nanti akan menjadi penerima manfaat dari ilmu yang berkembang, ilmu kedokteran yang valid sebagai ilmu kedokteran yang punya ethical clearance yang dipertanggungjawabkan. Dan kita tidak ingin kembali ke zaman seperti zaman yang disebutkan oleh Profesor Zainal Mutakin, dan itu adalah sebuah kecelakaan sejarah yang harus kita batalkan. Dan saya kira kita terbiasa, terutama kaum dokter,
untuk patuh kepada sumpah. Sumpah dokter adalah menjaga kehormatan. Sumpah dokter adalah menjaga kehidupan insani dan pri kemanusiaan dan keselamatan terhadap kolegium yang kompatibel itu, saya kira menjadi sebuah sumpah bagi kaum dokter. Saya menyuruhkan bahwa shift kolegium dari ruang-ruang di luar ruang profesi kedokteran, dan kita ingin menyokong itu sebagai bagian daripada tanggung jawab konstitusional kita untuk menjaga kolegium. Terlebih lagi dan terlebih lagi, saya diingatkan oleh Prof. Johansa bahwa ini bukan hanya soal kolegium yang terancam serangan, membahayakan, beresiko kematian, 38 kolegium kedokteran, dan lebih banyak lagi kolegium pada organisasi profesi, kesehatan, gigi, dan lain-lain. Tapi ini adalah serangan kepada ilmu pengetahuan. Jadi seruan pertama Safe Collegium dilanjutkan dengan seruan kedua Safe Medical Science. Saya kira itu dari saya, dan pendapat Pak Profesor Hermaili Kalim tadi sudah sangat mendasar sekali, dan itu artinya quote non, kendati pun undang-undang ini, peraturan pemerintahan nanti membuat kolegium yang dalam tanda kutip abal-abal seperti bahasa Kak Dr. Zainal Abidin, maka sebenarnya dia tidak kompatibel. Jadi pasal itu 272 itu adalah pasal yang tidak kompatibel, pasal yang ilusi, pasal yang unenforceable, yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi pasal itu selain invalid, pasal itu selain inkonstitusional, dan pasal itu juga agresi represif, juga adalah pasal yang tidak kompatibel dan tidak akan bisa ditegakkan, dan mungkin seperti diingatkan oleh Prof. Rio, akan ditertawakan oleh dunia. Saya kira dari saya itu, terima kasih, dan kita siap untuk berjuang. Situ Safe Collegium, situ Safe Medical. Iya. Terima kasih. Bisa saya tambahkan, Pak Hadi? Silakan. Maaf. Ya. Terima kasih Pak Joni, Pak Hadi. Ini memang menarik. Pendidikan profesi itu kalau di kedokteran kan ada dokter, kemudian SP1, SP2 yang jadi konsultan. Kalau kita perhatikan di sini bahwa 272 kita kaitkan dengan satu angka 26, yaitu kolegium, itu untuk kepada tenaga medis, keprofesionalan tenaga medis. Kan gitu. Kemudian ada lagi tenaga kesehatan. Saya mau bertanya begini. Sumber daya manusia tenaga kesehatan itu apakah sama profesi tenaga medis sama dengan tenaga kesehatan? Saya melihat profesi tenaga medis itu pendidikan akademik ditambah profesi. Tapi kalau tenaga kesehatan itu pendidikannya diploma. D1, D2, D3, D4. Kolegium itu adalah yang mengatur tentang pendidikan profesional gitu, profesi itu. Beda dengan pendidikan tenaga kesehatan yang pendidikan diploma. D1, D2, D3, D4 gitu. Ini yang menarik, Menteri Pendidikan kita sekarang tidak melihat secara benar apa itu pendidikan vokasional, apa itu pendidikan akademik, apa itu pendidikan profesi. Makanya jadi kacau, sehingga di dalam peraturan perundang-undangan ini pun jadi menarik tadi apa yang dikatakan Pak Joni, kalau kolegium di bawah Menteri Kesehatan itu aneh gitu. Nggak bisa. Harusnya kolegium itu adalah di bawah para guru besar dan para konsultan, para ahlinya yang profesi itu. Itu yang saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Alfi. Para profesor ada tanggapan dari atas
yang Prof. Alfi katakan? Eh, Prof. Johansyah? Ya, saya saya kira memang sudah ada keputusan ya, kalau tidak salah dari MK atau dari mana begitu, ada itu peraturannya bahwa tenaga medis itu bukan tenaga kesehatan, gitu. Dibedakan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kayaknya begitu, memang sudah ada. Pak, boleh saya bicara? Oh ya, Dokter Ya, Media, silakan habis itu. Saya mau meluruskan saja. Sebenarnya dulu tenaga, tenaga kesehatan tuh masuk medis dan non medis sebenarnya dulu. Tapi sejak Undang-Undang tahun 2017, tenaga kesehatan itu dibuat bukan tenaga medis, tapi tenaga kesehatan di luar tenaga medis. Jadi perawat, jadi tenaga kesehatan itu terdiri dari perawat, bidan, eh, psikolog, dan lain, farmasis, sebagainya, yang semuanya punya pendidikan profesi. Sementara dokter-dokter ini tetap dibuat sebagai tenaga medis karena undang-undangnya dulu khusus buat tenaga medis itu untuk dua profesi itu, dokter-dokter gigi saja. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih Dokter Media. Kok anu